Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarigan dengan NIM 444-319-0048 dari kelas 4B, Ilmu Perikanan, Universitas Sultan Hasanuddin Yayasan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan analisis SWOT. Jadi, silakan ditonton bagaimana caranya. Nah, sekarang kita akan membahas analisis SWOT-nya. Jadi, SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Nah, analisis SWOT sendiri adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jadi dalam analisis SWOT terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap pengumpulan data, meliputi kegiatan pengumpulan data, pengklasifikasian, dan peranalisis. Sedangkan pada tahap analisis merupakan tahap analisa dengan menggunakan model-model kuantitatif perumusan strategi yang dibuat berdasarkan semua data dan informasi yang telah diperoleh. Lalu ada tahap pengambilan keputusan, merupakan tindakan menentukan hasil kajian dan keputusan strategi yang diambil berdasarkan kepada hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi di sini kita ambil salah satu contoh kasus yang berasal dari jurnal yang berjudul Strategi Peningkatan Produktivitas Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Jadi, Kabupaten Aceh Barat sendiri memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, baik dari segi kuantitas maupun diversitas, utamanya sumber daya perikanan. Kabupaten Aceh Barat juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dibentuknya kawasan pemanfaatan sumber daya alam dari laut dan juga konservasi, dikarenakan perairan lautnya memiliki ekosistem pesisir terumbu karang yang sangat baik. Berdasarkan situasi pemanfaatan sumber daya ikan di Kabupaten Aceh Barat, maka kegiatan penangkapan ikan di laut masih sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan suatu kajian peningkatan produktivitas perikanan tangkap skala kecil berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu faktor internal dan faktor eksternalnya. Di sini faktor internalnya yaitu kekuatan dan juga kelemahan. Di sini kekuatannya ada armada tangkap sudah memadai, lalu BBM tersedia di TPI, tenaga kerja tersedia, teknologi penangkapan sudah dikuasai, toke bangku membantu biaya operasional nelayan, dan tersedianya TPI yang dapat menampung hasil tangkapan nelayan. Tetapi kelemahannya ada alat tangkap terbatas dan kurang memadai, perhatian kurang dari instansi terkait, kebiasaan penggunaan uang yang boros, industri pengolahan belum memadai, kekurangan dalam permodalan, dan budaya gotong royong makin menipis. Dari faktor eksternalnya ada peluang dan ancaman. Dari peluangnya, sumber daya laut melimpah, posisi strategis, pasar masih terbuka luas, dapat menampung tenaga kerja, Pemda mendukung masuknya investor, semakin besarnya anggaran pemerintah pusat untuk sektor perikanan. Dan ancamannya ada harga ikan rendah pada saat produksi tinggi, pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, cuaca buruk, ombak besar, dan angin kencang, masuknya armada tangkap dari luar daerah yang melakukan penangkapan secara tidak ramah lingkungan. Lalu areal penangkapan ikan semakin jauh dan anggaran pemerintah Aceh Barat untuk sektor perikanan semakin menurun. Nah, di sini ada metrik IFAS-nya. Di sini metrik IFAS-nya terdiri dari bobot dan rating dan juga ada skornya atau nilai bobot dikali nilai rating. Di sini nilai eh, bobot armada tangkap sudah memadai di 0,03 dan ratingnya 2.
BBM tersedia di TPI 0,08 dan ratingnya 3. Tenaga kerja tersedia 0,13 dan ratingnya 2. Teknologi penangkapan sudah dikuasai 0,03 dan ratingnya 1. Toke bangku membantu biaya penangkapan. Di sini 0,06 dan ratingnya 3. Dan tersedia TPI yang menampung hasil tangkapan nelayan 0,16 dan ratingnya 4. Nah, jadi setelah ditotal, skor totalnya ada 1,41. Untuk kelemahannya, di sini alat tangkap terbatas kurang memadai, bobotnya 0,1 dan ratingnya 2. Perhatian kurang dari instansi terkait, bobotnya 0,1, ratingnya 4. Kebiasaan penggunaan uang yang boros 0,16, ratingnya 4. Industri pengolahan belum memadai 0,03, ratingnya 1. Kekurangan dalam permodalan 0,06, ratingnya 4. Budaya gotong royong makin menipis 0,06, ratingnya 2. Dengan total skornya 1,63. Nah, di sini dapat terlihat bahwa total skor kelemahan lebih besar dari skor kekuatan. Berarti faktor kelemahan lebih berpengaruh daripada faktor kekuatan. Nah, selanjutnya ada matrik EVAS-nya. Di sini yang pertama dari faktor peluang, sumber daya laut melimpah 0,13, ratingnya 4. Posisi strategis 0,11, ratingnya 4. Pasar masih terbuka luas 0,11, ratingnya 3. Daya menampung tenaga kerja 0,08, ratingnya 2. Pemda mendukung masuknya investor 0,05, ratingnya 2. Dan semakin besarnya anggaran pemerintah untuk sektor perikanan 0,04 dan ratingnya 2 dengan total skor 1,63. Di sini untuk ancamannya harga ikan rendah pada saat produksi tinggi 0,13 dengan rating 4, pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 0,11, rating 3, cuaca buruk 0,03, ratingnya 1, dan masuknya armada tangkap dari luar bobotnya 0,05, ratingnya 2, area penangkapan semakin jauh 0,11, ratingnya 2, anggaran pemerintah Aceh Barat semakin menurun 0,05 dan ratingnya 4 dengan total skor 1,4. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa total skor peluang lebih besar dari total skor ancaman, di mana yang berarti faktor peluang lebih berpengaruh daripada faktor ancaman. Nah, di sini dapat dilihat diagram matriksnya. Jadi, titik X-nya yang tadi karena kekuatan lebih karena faktor kelemahan lebih besar daripada faktor kekuatan, jadi di titik X-nya minus 0,39. Dan tadi dari eksternalnya peluang lebih besar daripada ancaman. Jadi di sini 0,13 titik Y-nya. Nah, setelah digambar akhirnya diketahui bahwa posisinya terdapat di kuadran 2. Nah, jadi untuk menanggapi hal tersebut dibuatlah matriks SWOT yang seperti ini. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, jadi yang pertama ada strategi SO, strategi dari faktor internal strength dan faktor external opportunities. Di sini strateginya ada menjamin investor lokal maupun domestik yang akan masuk untuk pengembangan perikanan skala kecil oleh Pemda, meningkatkan keterampilan dan teknologi penangkapan nelayan, meningkatkan peran toke bangku dalam memberikan dukungan terhadap produksi nelayan, dan meningkatkan peran kelompok nelayan melalui program pemerintah yang sejalan. Lalu ada strategi WO, gabungan dari weakness dan opportunities. Yang pertama ada subsidi perikanan bagi nelayan skala kecil, program perbaikan armada kapal dan penyediaan alat tangkap, modernisasi alat tangkap, pelatihan manajemen keuangan, penciptaan pekerjaan alternatif ketika tidak melaut. Lalu untuk strategi selanjutnya ada strategi ST, gabungan dari strength dan threat. Di sini ada pembuatan perda larangan area penangkapan, pengeboman, dan penggunaan trawl atau racun, penguatan lembaga adat Panglima Laut, peningkatan penyuluhan perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, penyiapan alat keselamatan laut dan peringatan dini. Lalu untuk strategi WT, gabungan dari weakness dan threat, subsidi BBM bagi kegiatan perikanan,
penguatan manajemen nelayan melalui lembaga, adat, panglima laut, koperasi, dan lain-lain, pembuatan perda larangan areal penangkapan, pengemboban, dan penggunaan traul atau racun, maksimalkan peran penyuluh perikanan dalam pendampingan nelayan skala kecil. Nah, jadi dari analisis SWOT tersebut didapatlah kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi produktivitas perikanan tangkap skala kecil yang berkelanjutan di Aceh Barat adalah besarnya armada tangkap, jumlah modal per trip, serta jumlah tenaga kerja yang digunakan berpengaruh secara positif. Sedangkan umur, pendidikan, serta jumlah trip tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu strategi untuk peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dalam meningkatkan ekonomi nelayan di Kabupaten Aceh Barat adalah dengan menggunakan strategi WO, yaitu dengan memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan yang dapat diterapkan, antara lain dengan memberikan subsidi perikanan bagi nelayan skala kecil, perbaikan armada kapal dan penyediaan alat tangkap, modernisasi alat tangkap, latihan manajemen keuangan dan koperasi bagi nelayan skala kecil, dan penciptaan lapangan kerja alternatif ketika nelayan tidak melaut. Nah, sekian penjelasan saya tentang analisis SWOT dan tahapan-tahapannya dari contoh kasus perikanan tangkap skala kecil berkelanjutan di Aceh Barat. Terima kasih.